Sebuah kisah yang terjadi di SMK Negeri 8 Kota Serang. Terdapat siswi yang bernama Vela. Ia suka sekali pelajaran matematika. Suatu hari Vela melihat poster lomba matematika yang terdapat di mading sekolah. Ia tertarik dengan lomba matematika tersebut. Namun, persyaratan lomba tersebut harus membuat tim yang masing-masing berjumlah 4 orang. Vela pun berpikir untuk mengajak teman-temannya. Dengan antusias, Vela yang menghampiri teman-temannya lalu mengajak mereka untuk mengikuti lomba tersebut. Namun, mereka menolak dengan alasan-alasan tertentu. Ada info nih guys, apa tuh? Tadi kan aku mau lewatin mading, terus ada salah satu poster yang menarik perhatian. Kenapa kira-kira? Poster lomba matematika. Tapi kenapa Vel? Kan kamu suka banget sama matematika. Kenapa kamu nggak coba aja? Iya sih, tapi dalam satu tim itu membutuhkan 4 orang. Kalian ada yang mau ikut gak? Aku mau deh Vel, kebetulan banget. Aku juga lagi cari-cari lomba gitu buat mengasah pengetahuan aku aja sih. Oke, berarti Ulfa. Terus sisa 2 lagi nih, ada yang mau ikut lagi nggak? Maaf banget Vel, aku nggak bisa bagi waktu aku lagi ya. Aku juga nggak bisa Vel, aku sendiri kan aku kalau misalnya ngerjain matematika tuh kan nemu jawabannya. Ya, terus Apip sama Anuna mau kan? Aku rapel, lo masalah ngajak orang kecuali turnamen ML baru tuh. Aku nggak bisa Vel, aku kan paling nggak suka hitung-hitungan. Waduh, masa cuma aku sama Vela doang sih? Kan yang kita butuhin 4 orang. Kan nanti kita belajar bareng-bareng. Emang kalian nggak ada yang mau ikut gitu? Ya mau gimana Pak? Namanya orang gak suka, susah. Ya juga sih. Kenapa ya rata-rata di sekolah ini muridnya pada nggak suka matematika? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka nggak suka sih Pak. Penasaran deh, kenapa seakan-akan matematika ini pelajaran paling berat? Soalnya aku merasa kayak gitu. Ya juga ya, gue juga kalau belajar MTK tuh gak pernah masuk tau. Ye, itu mah kamu aja yang suka main ML. Udah sih, gue ada saran nih, mending kalian tanya guru MTK aja sih. Juga ya, gimana kalau kita tanya gurunya aja yuk? Yuk, tanya yuk. Mereka pun menghampiri guru matematika, yaitu Ibu Intan, untuk menanyakan faktor apa saja yang membuat siswa-siswi kebanyakan tidak menyukai pelajaran matematika. Maaf Ibu, sebelumnya kita mewawancarakan Ibu Intan sebagai mata pelajaran matematika. Langsung aja Ibu. Ibu, kita mau bertanya, di sekolah ini muridnya apakah benar kalau kebanyakan yang tidak suka matematika gitu? Kalau untuk muridnya banyak yang suka apa enggak, itu kan harus ada apa ya, bisa dibilang ngambil data dulu ya. Tapi kalau dilihat dari nilai itu tuh memang masih banyak, masih jauh, dibilang jauh masih jauh. Tapi kayaknya tuh ada beberapa anak tuh sebenarnya suka sama matematika, cuma belum bisa ngikutin alurnya. Jadi kalau dilihat dari nilai dia anjlok gitu. Jadi bingung kalau dibilang banyak yang suka atau nggak suka. Kadang ada yang suka tapi nilainya anjlok, tapi ada juga nilainya tinggi tapi hasilnya kan nggak tahu dia dari mana kayak gitu. Terus kalau boleh tahu bagaimana sih Bu caranya biar kita tuh meningkatkan motivasi kita terhadap pelajaran matematika tersebut biar nilai kita setara lah dengan anak-anak. Kalau kayak gitu pasti sama sih, jawabannya kayak yang biasanya guru-guru bilang belajar. Intinya itu mungkin kalau seandainya cuma lihat dari buku itu bosan, bisa dengan cara lihat-lihat YouTube. Mungkin kayak sekarang kan banyak ya konten kreator itu yang bikin cara singkat mengerjakan matematika. Mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi yang menarik. Jadi kayak ngeliatnya, oh ternyata ngerjain soal tuh nggak sesulit itu kok, banyak jalan pintasnya kalau kita mau mendalami itu. Tadi pertanyaan dari kita, makasih Bu udah memberi waktunya, terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka pun segera menuju ke kelas untuk mendiskusikan hasil jawaban tersebut.
Jadi yang tadi kita udah lakukan wawancara terhadap tulisan, ternyata emang benar kalau pelajaran matematika itu kurang suka dan kurang juga diminati oleh murid-muridnya loh. Katanya juga terhadap nilai-nilai juga masih banyak yang turun anjlok. Nah, betul kata Ustaz. Kata Beritan juga dari segi nilai banyak yang anjlok dari anak-anak muridnya. Tapi kayaknya kalau cara berjuang kurang deh. Gimana kalau cara lain? Kalau gitu, gimana kalau kita ngelakuin analisis data aja? Boleh tuh, biar kita bisa menjawab pertanyaan hati kita. Iya, yang sebenarnya bagaimana sih pengaruh motivasi terhadap pembelajaran matematika itu? Gimana kalau kita bikin analisis data angket aja? Nanti kita bikin angketnya. Untuk sampelnya gimana kalau kita pakai teknik simple random sampling aja? Boleh tuh. Ayo kita bikin sekarang. Ayo. Mereka pun segera membuat gulungan-gulungan kertas yang berisi nama-nama kelas untuk dijadikan sampel. Mereka menggunakan teknik sample random sampling. Setelah menentukan kelas, mereka pun lanjut membuat angket. Keesokan harinya, mereka menuju ke kelas 11 ATPH 1 untuk dijadikan sampel angket mereka. Setelah sampai ke kelas 11, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelas 11 MPLT 1 untuk meminta izin waktu kalian untuk memberikan angket matematika. Tolong isi ya. Kasih nama dan mereka langsung membagikan angket. Setelah beberapa menit, angket pun sudah terisi semua. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah mengisi angket matematika. Maaf mengganggu waktu belajar kalian juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun segera menuju ke kelas untuk menghitung hasil angketnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelas 11 ATPH 1 terdapat 70% dari pengaruh motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika. Oke, saran dari kami yaitu semoga kedepannya siswa-siswi SMK Negeri 8 Kota Serang lebih meningkatkan pengaruh motivasi mereka terhadap pembelajaran matematika.